kepada Pak Abdul, syukur dipersilakan untuk melakukan peer test-nya, peer teaching-nya. Silakan Pak. Oke, makasih ya Pak. Oke, saya mulai ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, sehat ya. Oke, udah sarapan tadi pagi, Nak? Sudah, Pak. Oke. Kita hari ini sebelum memulai pelajaran dipimpin dulu doa. Bapak tunjuk nih ya. Si master kelas, Pak. Ketok kelas si master. Ya semalam ada yang cabut ini. Kayaknya si Gabe nih cabut. Si Gabe aja lah mimpin doa ini. Biar jangan bandel dia lagi. Baik. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, rupanya bukan Gabe nih cabut, rupanya sakit dia minggu semalam. Sakit apa Gabe? Kemarin Pak, salah itu Pak, salah konsumsi makanan Pak. Oh, ya ya. Hari ini siapa yang nggak hadir nak? Hadir semua kita nak. Oke, hadir ya, hadir semua ya. Oke, ada yang tahu kita materi hari ini pertemuannya apa? Pertemuannya minggu semalam sudah Bapak sampaikan, hari ini apa? Ada yang tahu? Belajar penjas, Pak. Iya, materinya apa, Nak? Main bola, Pak. Salah. Tapi kita udah di akhir-akhir nih. Kita ini bola poli, Pak. Main poli, Pak. Salah. Tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Oke. Tadi Gabe ini kan sakit perut nih gara-gara salah makan. Nah, sebelum memulai pelajaran, coba kita dulu nyanyikan lagu nasional dipimpin. Ini Pak Juniman ini jago nih biasanya mimpin lagu nih, lagu nasional ya. Lagu apa aja, terserah. Mari kita bernyanyi. Mari sama-sama Anmod. Oke, mari teman-teman kita bernyanyi Padamu Negeri. 1, 2, 3, ya. Padamu negeri, kamu berjanji, padamu negeri, kamu berbakti, padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri. Jiwa raga kami. Pandi kecepatan, Pak. Cepat aja dia, semua Pak. Dulu. Betul, Kita semua. Si Master lagi nggak tahu lagunya, Pak. Iya, si Master ini kurang nasionalis ini. Kebanyakan nonton TikTok dia kayaknya ini. Oke. Kebanyakan makan cabai si Master ini. Oke, Bapak ini akan nampilkan satu video. Jadi tolong kita sama-sama bernyanyi. Bapak lihat dulu ya. Video apa, Pak? Video. Bentar ya. Dengar suaranya? Halo? Tadi dengar suaranya? Tadi dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Oke, Pak. sama-sama kita nyanyi ya. Iya, Pak. Aku anak sehat, tubuhku kuat, Karena ibuku cinta semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang
sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin rajin berenang. berenang. Semasa aku Aku bayi bayi, selalu selalu diberi diberi ASI, ASI, makanan bergizi gizi, dan dan imunisasi. berat badanku ditimbang selalu. Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Oke. Udah siap, Pak? Udah, segitu aja dulu ya. Aduh, tanggung kali Pak. Oke. Dia nggak boleh banyak-banyak. Nanti kita banyak video ini, nak nonton video ya. Sebentar, Bapak buka lagi ada video tentang motivasi agar rajin belajar. Bentar ya, Bapak buka lagi ya. Videonya nggak nampak Pak. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Nggak ada videonya, Pak. Videonya nggak nampak Pak, cuman musiknya aja. Pak Guru. Sikat giginya di mana ya? Pak, videonya nggak nampak Pak, cuman musiknya aja yang dengar. Oh iya, hidupnya lupa. Ayo Pak. Ini nampak? Udah nampak Pak? Belum, Pak. Belum, Pak Guru. Coba cara play-nya dulu, Pak. Jangan dari situ. Bentar ya Pak. Iya Pak, ini Pak. Pak, Master Halo? garain aja ini Pak. Master garain aja ini kerjanya Pak. Master, jangan ribut, Master. Bapak itu mau menyiapkan video, Master. Garain aja dia Pak. Goda-godain cewek Pak, Master Pak. Iya sabar, Master. Jangan digodain anak perempuannya. Udah nampak Pak? Jelas Pak? Belum, Pak. Belum. Pak, Ardika makan-makan Pak. Udah nampak? Ribut kali si Fandi, Pak. Nggak makan, Pak. Hah? Makan Ardika, Nggak Pak. makan, Pak. Udah kelihatan Pak? Udah, Pak. Udah Pak. Oke. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, hidupnya lupa.
Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan? Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Oke, itu tadi video pembelajaran kita ya, Nak. Video motivasi. Oke, ada yang ingin menyampaikan tentang video tadi, tanggapannya? Ada yang ingin menyampaikan video tentang tanggapannya, Nak? Saya Pak Guru. Ya, John, silakan, John Haris. Iya Pak Guru. Tadi satu orang pemalas Pak Guru. Satu udah malas, banyak lagi ulahnya, selalu membuat Pak Gurunya jadi marah. Itu Pak Guru. Jangan begadang ya, jadi telat bangunnya. Ini Pak Pandi nih sering begadang nih Pandi nih. Oke, itu tentang motivasi kalian biar lebih giat lagi belajar. Kemudian hari ini kita materinya tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Apa yang akan manfaatnya? Contohnya kita sarapan, kita akan lebih optimal lagi dalam belajar mengikuti pelajaran di selama sekolah. Karena kalau perut kita kosong, ya kita nggak bisa optimal. Seperti itu. Oke, tujuan pembelajarannya adalah hari ini, pertemuan pertama ini, kita mengidentifikasi pola makan sehat, zat gizi makanan, zat gizi seimbang, dan pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan dengan mempelajari buku teks pelajaran dan diskusi. Udah, tadi silakan buka bukunya yang sudah Bapak bagikan tadi di grup kelas kita, sambil mengamati video pembelajaran tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Kemudian kalian catat apa yang penting dan kalian pahami. Nanti kita ada menggunakan kuisis pakai online. Jadi siapkan smartphone-nya, Nak. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita ada lembar kerja proyek. Nah, jadi kita lihat videonya ya. Ya, Pak.
Oke, kelihatan videonya, Nak? Assalamualaikum. Kelihatan videonya? Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Bentar ya. Assalamualaikum. Kelihatan? Belum juga, Pak. Waduh. Bentar ya. Ya, ada apanya? Jadi buka ini di luar. Pak. Ya. Debi ninggarain saya aja, Pak. Coret-coret buku saya dari tadi, Pak. Debi, Pak. Jangan diganggu, Debi. Bandel kali Debi nih, Pak. Iya Pak, si Dewi itu udah makan permen di sekolah Pak. Masa kayak gitu Pak? Ganggu-ganggu kawannya lagi. Videonya ini Pak, lama kali Pak. Sabar ya. Pak Naha diam aja dia Pak, jangan-jangan Pak. Jangan-jangan. Iya. Sakit perut si Naha Pak. Pak Haris ngajakin mau ke kamar mandi, Pak. Cuman ini, Pak? Tadi Pak Gabe jalan-jalan, Pak. Bentar ya, Nak. Iya Pak Guru. Semangat Pak Guru. Mana ini? Kelihatan, Nak? Enggak, Pak. Ya, Pak. Kelihatan? Enggak, Pak. Dulu videonya, Pak, baru di-share. Pak, Lihardo tidur, Pak. Ya, jangan tidur. Tidur dia, Pak, Lihardo itu, Pak. Nggak ada ya. Kelihatan? Enggak, Pak. Masih belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan? Tidak Pak. Suaranya kedengaran Pak. Suaranya ya? Mana ini? Kok nggak coba stop screen? Mungkin fokusnya itu, Pak. Salah, Pak. Oke, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Iya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua anak-anak, selamat pagi untuk kita semua.
bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah kalian sudah sarapan pagi? Harusnya sudah ya, karena hari ini kita akan belajar pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan kelas 7 SMP Negeri 3 Kubu Babu Salam 1 Atap bersama Bapak Abdullah Syukur SPD sebagai guru PJOK. Di sini Bapak akan menjelaskan apa itu pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Pola makan yang bergizi dan seimbang adalah pola makan yang memperhatikan komposisi jenis makanan, teratur, dan tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Pola makan ini memiliki banyak manfaat seperti menjadi sumber energi, mempertahankan imunitas tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak, mengatur metabolisme tubuh, dan membuat tubuh semakin berkembang dengan baik. Untuk lebih jelas, mari kita lihat piramida makanan bersehat, bergizi, dan seimbang. Di situ, kita harus meminum air putih minimal 2 liter setiap hari. Kemudian, harus ada makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, protein nabati, serta protein hewani. Serta tak lupa juga kita harus olahraga yang teratur, menjaga kebersihan, dan pantau terus berat badan. Mari kita perhatikan 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, olahraga yang teratur dan pertahankan berat badan yang ideal. Yang keempat, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup. Yang kedelapan, konsumsi buah dan sayur. Yang kesembilan, biasakan baca label pada kemasan makanan. Yang ke-10, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Oke anak-anak, ada yang tahu tadi itu suara siapa? Halo. Suara Pak Abdul. Oh, jadi kalian harus juga bisa ya nak, seperti itu ya, harus bisa memanfaatkan teknologi karena jadi harus memanfaatkan teknologi ya nak. Nanti di akhir pembelajaran kalian Bapak ada beri tugas buat kerja kelompok. Jadi biar lebih paham, Bapak putar lagi video pembelajaran. Yang satu lagi ya, banyak kita nonton video nih, biar kita lebih banyak paham. Kelihatan nak videonya? Pak, kelihatan. Oke. Lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang budaya hidup sehat. Sudah sarapan apa kalian hari ini? Kita akan belajar tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Memaparkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Pokok bahasan dalam materi kali ini ada 3. Yang pertama,
adalah hubungan antara makanan dan juga kesehatan. Yang kedua, pengertian makanan sehat. Yang ketiga, pengertian tentang gizi yang salah. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan disebut zat makanan atau zat gizi. 6 macam zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat mineral, yang kelima vitamin, dan yang keenam adalah air. Tubuh memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, atau yang sering disebut dengan nabati ataupun hewani. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan 1 atau 2 macam makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Guna memenuhi kebutuhan tubuh akan gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang kita makan, makin sehat pula tubuh kita. Makanan memiliki 3 macam kegunaan. Yang pertama adalah membangun dan memelihara tubuh, atau disebut dengan zat pembangun, yaitu protein, mineral, dan air. Yang kedua, memberi tenaga pada tubuh, yaitu zat tenaga, terletak pada karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga adalah mengatur proses faali, disebut zat pengatur, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Sekarang kita membahas tentang pengaruh gizi terhadap kesehatan. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Cadangan zat gizi akan dipergunakan apabila kebutuhan tubuh akan zat gizi sehari-hari tidak terpenuhi. Sebaliknya, bila konsumsi zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut akan ditimbun dalam jaringan-jaringan tubuh dalam batas tertentu. Pengetahuan tentang makanan sehat. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat menimbulkan efek negatif terhadap tubuh. Keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh mendapatkan zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan perbandingan yang seimbang. Makanan sehat. Makanan sehat sering disebut dengan makanan seimbang, artinya di dalam susunan makanan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Kegunaan zat gizi. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat sering disebut hidrat arang, zat pati, zat tepung, atau zat gula. Fungsinya adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh, sumber energi bagi otak, mempertahankan massa otot tubuh, serta meningkatkan penyerapan nutrisi tubuh. Zat gizi yang kedua adalah lemak. Lemak sering dianggap sebagai musuh atau zat yang sering dihindari. Padahal tubuh membutuhkan lemak sebagai penghasil energi selain dari karbohidrat, melarut vitamin, bahan penyusun membran sel, melindungi organ vital, melindungi tubuh dari suhu rendah, penahan rasa lapar, serta dapat melumasi persendian. Yang ketiga adalah protein. Protein ini berfungsi sebagai pembentuk sel-sel baru dalam tubuh, serta menjaga sel-sel yang sudah ada di dalam tubuh.
Protein juga menjadi bahan bakar ketika kebutuhan tubuh tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Kegunaan gizi selanjutnya adalah mineral. Mineral dapat menjaga keseimbangan asam basa pada tubuh. Sebagai katalis reaksi biologis, komponen bagian-bagian tubuh yang penting menjaga keseimbangan air, transmisi impuls saraf, mengatur kontraksi otot, serta membantu pertumbuhan jaringan. Kegunaan vitamin antara lain: fungsi utama vitamin adalah mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Air berfungsi sebagai pelarut berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh. Membantu mengangkut zat-zat ke seluruh sel melalui darah. Membantu proses metabolisme tubuh, media transmisi syaraf, mengatur suhu tubuh, membuang zat yang tidak berguna, serta membantu mengatur pH pada tubuh. Pengertian gizi salah, yaitu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Macam-macam gizi salah pada tubuh. Yang pertama adalah kekurangan protein. Kekurangan protein ini dapat menyebabkan penyakit kwashiorkor dan marasmus yang sering terjadi pada anak-anak. Selanjutnya, kurang vitamin A dapat menyebabkan buta ayam, pertumbuhan yang tidak normal pada anak, serta kelainan pada selaput mata dan selaput epitel. Kekurangan vitamin B, yaitu tiamin, dapat menyebabkan kurang nafsu makan, susah BAB, lelah, dan sukar tidur. Kekurangan riboflavin menyebabkan bibir pecah-pecah, radang lidah, kulit sekitar hidung kering dan berbintik. Sedangkan kekurangan niacin dapat menyebabkan diare, disentri, dan demensia. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan, pendarahan di bawah kulit, gusi bengkak, kemerahan, dan mudah berdarah. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rakitis atau kelainan pada tulang. Sedangkan kekurangan vitamin E dapat mengurangi kesuburan, bahkan dapat menyebabkan kemandulan. Kurang vitamin K dapat menghambat pada proses pembekuan darah. Demikian materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Semoga Oke anak-anak, sudah dicatat tadi anak ya? Apa-apa yang penting-penting ya? Oke, habis itu kita lihat video, habis itu sekali lagi kita lihat video, habis itu tanya jawab, dan siapkan smartphone-nya ya nak? Iya, Pak. Oke. Bentar, salah. Oke, kita lihat video yang kedua ya. Video pembelajaran kita ya. Oke, kelihatan? Kelihatan Pak Guru. Oke. Pedoman gizi seimbang. Apa makanan favorit kamu? Yang tradisional seperti ketoprak, gorengan bakso, atau yang western seperti burger dan pizza, atau yang lagi ngetren seperti boba? Wah, enak ya. Terus kalau kamu suka, boleh nggak sih kamu makan yang sama terus setiap hari? Nggak boleh ya, karena pola makan sehat, gizinya harus seimbang. Kalau makannya sama terus kan, gizinya jadi nggak seimbang. Makanan memang dibutuhkan oleh tubuhmu untuk mendapatkan energi. Kalau kamu nggak makan, tubuhmu jadi lemas, cepat capek, atau malah bisa sakit. Selain sebagai sumber energi,
makanan juga memiliki banyak manfaat lain loh. Contohnya untuk pertumbuhan tubuhmu, memelihara jaringan tubuh atau memperbaiki yang rusak, mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh, serta membentuk antioksidan dan antibodi untuk melawan penyakit. Banyak kan? Wah, kalau begitu mesti makan seperti gimana ya supaya tubuh mendapatkan gizi yang dibutuhkan? Kakak sepertinya mendengar ada yang jawab 4 sehat 5 sempurna. Iya, pinter deh, tapi kurang tepat ya. Konsep 4 sehat 5 sempurna dipopulerkan Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwo Sudarmo sekitar tahun 1952. Tetapi sekarang konsep ini sudah tidak lagi digunakan. Nah, sebagai gantinya sudah ada nih yang namanya Pedoman Gizi Seimbang atau PGS. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsip gizi seimbang adalah upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk sehingga dapat mencegah terjadinya masalah gizi. Tabel ini menunjukkan perbedaan konsep 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang. Bedanya, pedoman gizi yang baru lebih menekankan ke keberagaman sumber makanan dan kebiasaan-kebiasaan sehat, tidak harus minum susu, ada panduan porsi yang harus dimakan, dan pentingnya minum air yang cukup. Jadi, dengan pedoman gizi yang baru, apa yang harus dikonsumsi setiap hari? Beraneka ragam makanan dengan proporsi makanan yang seimbang. Dengan begitu, kebutuhan akan semua zat gizi dapat terpenuhi dengan baik. Setiap hari, tubuh membutuhkan asupan protein nabati, protein hewani, makanan pokok, sayuran, buah, dan air mineral. Makanan berprotein tinggi. Protein nabati dan protein hewani memiliki keunggulan masing-masing. Protein hewani memiliki mutu gizi yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan protein nabati mengandung isoflavon dan antioksidan. Sehingga kedua jenis protein ini harus dikombinasikan secara seimbang. Beraneka ragam buah dan sayuran. Indonesia yang beriklim tropis punya banyak jenis buah yang enak dan murah loh. Jadi jangan takut bosen kalau makan buah. Kalau makan atau minum jus buah, boleh aja. Tapi jangan dikasih gula tambahan ya, supaya tetap sehat. Selain itu, kamu harus lebih banyak makan sayur. Bukan sebagai pelengkap aja. Coba deh kalau kamu makan pecel lele atau ayam bakar. Lalapannya jangan lupa dimakan ya. Jangan jadi hiasan aja. Sayuran juga sebaiknya jangan dimasak terlalu lama, karena kandungan vitamin dan mineralnya jadi berkurang. Selain sebagai sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah juga dapat memperlancar buang air besar dan mencegah kegemukan karena mengandung serat. Minum air yang cukup. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air dan tubuh nggak bisa memproduksi air sendiri. Oleh karena itu, kamu harus minum air minimal 2 liter setiap hari. Minum yang cukup juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan daya memori otak. Bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan sehat? Yuk kita cermati 3 kebiasaan makan sehat dan 2 kebiasaan makan yang kurang sehat. Pertama nih, 3 kebiasaan makan yang sehat. Sarapan yang tepat adalah sekitar pukul 6-9 pagi. Setelah tidur selama 8-10 jam, saluran pencernaan butuh asupan yang cukup untuk mendukung segala kegiatan di hari itu. Sarapan sehat sebaiknya mengikuti pola gizi seimbang dan porsi yang tidak terlalu banyak karena akan mengganggu sistem pencernaan dan malah bikin ngantuk. Sarapan yang cukup terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan stamina. Makan malam. Eits, jangan takut gemuk ya karena makan malam. Makan malam bisa dilakukan dari jam 6 sampai jam 8 malam. Makan malam dengan menu bergizi seimbang itu penting loh. Pilih makanan yang rendah kalori, tetapi tinggi protein dan serat. Setelah kamu beraktivitas seharian, energi kamu jadi terkuras. Sementara ketika kamu tidur, kamu masih butuh energi. Misalnya untuk pertumbuhan tubuh atau mengganti sel-sel yang rusak. Tapi abis makan malam jangan langsung tidur ya. Beri jeda sekitar 2-3 jam. Membaca label dalam kemasan. Makanan atau minuman yang dikemas biasanya disertai label gizi. Isinya jenis dan jumlah zat gizi yang terkandung di dalamnya. Kita dapat memilih untuk membeli makanan dari informasi di labelnya, misalnya yang tidak terlalu banyak gula atau garam. Nah, terus ini 2 kebiasaan makan yang kurang sehat. Pertama, konsumsi gula, garam, dan lemak. Gula dan lemak dibutuhkan tubuh sebagai sumber kalori, sedangkan garam sebagai penyeimbang cairan tubuh.
Namun, jika dikonsumsi berlebihan justru dapat memicu penyakit seperti obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit diabetes, penyakit jantung, darah tinggi atau hipertensi, sampai stroke. Makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan atau minuman yang mengandung bahan aditif seperti pemanis, perasa, pewarna, dan pengawet buatan. Loh, masa nggak boleh ngemil? Bukan nggak boleh, tapi dibatasi ya. Camilan biasanya memiliki kalori yang tinggi, tetapi nilai gizinya rendah. Kalau terlalu banyak ngemil, perut kamu jadi penuh dan males buat makan makanan utama. Kalau udah kekenyangan, nanti malah akhirnya kamu nggak bisa makan makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Terakhir, yuk kita lengkapi dengan 3 pola hidup sehat. Yang pertama, membiasakan perilaku hidup bersih. Contohnya, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, serta memotong kuku seminggu sekali. Perilaku hidup bersih dapat mencegah bakteri jahat masuk ke tubuh melalui makanan dan menjadi penyakit. Kedua, berolahraga yang teratur, seperti berjalan, berlari, senam, bermain sepak bola, naik sepeda, naik tangga, atau berenang. Aktivitas fisik akan memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh. Yang ketiga, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan yang normal. Berat badan yang kurang atau berlebihan dapat menyebabkan tubuh tidak seimbang dan mudah terserang penyakit. Gimana? Udah lebih paham dong tentang pola gizi seimbang? Nah, kalau sudah paham, apa nih kebiasaan makan tidak sehat yang harus kamu kurangi? Tulis di kolom komentar ya. Pola makan yang bergizi seimbang penting loh buat kamu yang masih anak-anak atau remaja karena masih dalam masa pertumbuhan dan punya aktivitas yang tinggi. Dan satu lagi, kamu harus selalu bersyukur dengan makanan yang disediakan orang tuamu setiap hari. Di luar sana masih banyak teman-temanmu yang kesulitan mendapatkan makanan atau hanya bisa makan seadanya. Jadi jangan pilih makanan yang disukai saja ya. Kalau kamu mau latihan soal tentang zat makanan, Oke, sudah dilihat videonya anak-anak? Halo? Sudah Pak Guru. Halo Pak. Sudah Pak. Sudah, Sudah dicatat anak-anak semua apa yang penting tadi? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanya? Oke, ada yang ingin bertanya nak? Udah jelas semua atau gimana? Pak, saya tanya mau Pak. Iya, silakan Ardika. Ini ranking 1 nih. Kalau kebanyakan makan nasi gimana Pak? Nah, itu dia. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, siapa berani? Tidak ada yang salah. Ayo. Pak Master Pak yang tahu itu Pak. Iya, Pandi aja lah. Jangan ditunjuk temannya. Ya tanggapi. Kalau Ayo. menurut saya Pak, banyak makan nasi jadi gemuk dia Pak. Enggak juga sih Pak. Ngantuk Pak. Banyak makan nasi ngantuk. Oke. Iya. Kayak Pak Jawabannya- Juniman Pak. Kayak Juniman ngantuk Pak. Iya. Ada yang lain mau menanggapi Ardika ini? Saya Pak. Iya, silakan. Iya, Pak Master dulu atau saya Pak? Ya, Gabi aja. Iya Pak Abdul. Untuk menanggapinya, kalau banyak makan nasi, kebanyakan karbohidrat, kelebihan karbohidrat jadi menimbulkan lemak, makanya jadi gemuk Pak Ardika Pak. Iya, Pak Ardika udah makin gemuk sekarang ini Ardika Apa ya. Gabe ini? Saya kurus Gabe. Apanya? Oke, jawaban yang bagus dari Gabe. Ada yang lanjut nak? Ada lagi? Dari Makanya Pak, Naha? John Ardika itu, Lihardo? Ardika itu Pak, dia jadi makin gemuk dia Ardika itu Pak, jadi banyak kambingnya Pak. Iya, dia kebanyakan protein. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi lagi? Saya Pak. Pak Guru. Ya. Kalau kebanyakan makan itu Pak, jadi malas bergerak. Ya, betul. Akhirnya- Tapi yang ditanya Ardika tadi, kebanyakan makan nasi. Kira-kira apa itu efeknya? Efeknya jadi ngantuk dia Pak, itu Pak. Jadi Ya. menghalangi pola pertumbuhan. Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada? Pak Guru.
Pak Guru, Ya. mau bertanya Pak Guru, kalau Kita sering makan ayam gimana Pak Guru? Oke. Jadi, Bapak jelasin ya. Jadi kalau kita makan karbohidrat itu batasnya 30% dari total makan kita satu piring nasi kita. Jadi 30% nasi atau karbohidrat. Karbohidrat apa aja? Ada yang tahu lagi selain nasi karbohidrat? Ubi, Ayo. Pak. Dari kentang, Pak. Ya, Mie goreng, kentang. Pak Guru. Ubi. Mie goreng. Jagung, Mie goreng. Pak, jagung. Jagung, iya betul. Apalagi? Mie goreng Pak Guru, mie goreng. Jeruk, Mie Pak. goreng itu Gandum, karbohidrat tapi tidak sehat. Oke, yang sehat. Jeruk, Pak. Sehat. Jeruk itu buah-buahan. Tapi yang sehat Bapak bilang. Karbohidrat yang sehat, Ardika. Kami Pak Tahu mau, saya, Pak. mau meniru Bapak. Bapak kalau konsumsi karbohidrat itu apa Pak? Nasi atau jagung yang Bapak konsumsi Pak? Kalau Bapak dulu waktu di Eropa makanannya roti. Cuma selama pindah ke Indonesia beradaptasi menggunakan makan karbohidrat pakai nasi. Karena orang Indonesia ini tidak lengkap kalau tidak makan nasi, walaupun makan Indomie. Seperti itu. Itu kebiasaan yang tidak baik. Oke, menanggapi tadi pertanyaan John Haris ini. Nah, kalau kebanyakan makan ayam gimana? Ini ayam yang diapai dulu? Bodoh, Pak. Direbus atau dipanggang? Nah, gimana John? Nengok ayamnya Pak. Kalau ayam kampung dia bagus, tapi kalau ayam bodoh dia Pak, makin bodoh lah kita Pak. Nggak boleh bilang bodoh ya nak. Ayam ternak, ayam atau ayam Australia. Jadi Ya maaf ya ternak, Pak. Pak. ya. John itu bukan ayam bodoh namanya, tapi ayam suntik. Oke. Jadi ada yang bisa nanggapi pertanyaan Pak John Haris ini? Saya, Pak. Oke, Pandi, silakan. Kalau kebanyakan makan ayam, Pak, nanti dia, Pak, kulitnya bentol-bentol, Pak, karena ayamnya ayam potong dari Australia, Pak. Banyak penyakitnya, Pak. Oke, yang lain ada? Saya Pak. Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, Juniman, silakan. Kata orang di kampungku kalau kebanyakan makan ayam nanti kaki kita seperti ayam bergetar. Oke. Mana ada itu Juniman? Saya Pak. Ya, lanjut. Saya Pak. Hasilnya Pak lanjut. jelas Pak. Kalau Pak Haris tadi kan sering makan ayam katanya itu efek jadinya gemuk. Kalau saya jarang makan ayam jadi kurus Pak. Oke, jadi Bapak jelaskan ya. Kalau dia ayam ataupun ikan itu adalah sumber protein. Contoh, siapa sini yang pernah lihat orang fitness, badannya tegap-tegap? Nah, itu otot itu adalah strukturnya dari protein. Jadi kalau kebanyakan makan protein, berbagus untuk otot kita. Tapi hati-hati, kelebihan protein juga tidak bagus kalau tidak diimbangi dengan olahraga yang teratur. Jadi ini Bapak akan buat kita sebagai kelompok, kita bagi 2 kelompok, kita buat proyek pertemuan ini. Silahkan bagi kelompok, ini saya tentukan atau pilih sendiri. Tentukan aja Pak. Itu si Naha nggak mau dia satu kelompok sama saya Pak. Tentukan aja Pak. Oke. Berarti Ardika sama Naha ini harus saingan ya? Nggak mau saya sama dia Pak. Ya harus saingan ya. Kita buat. Berarti kita di kelas ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, kita bagi 2 aja. 10, Pak. Oke, ada 10. Berarti dibagi 2 jadi satu kelompok 5. Oke, silahkan kita buat kelompok. Nanti pertemuan minggu depan silahkan kalian setelah pelajaran ini nanti entah kerja kelompok di rumah atau di mana, terserah. Kita membuat poster tentang pola makan sehat dengan ketentuannya
Yang pertama, foto makanan kalian di rumah. Kemudian deskripsikan, jelaskan kandungan apa yang ada di makanan itu. Misalkan Ardika, foto dia sayur bayam. Jelaskan nanti di poster itu bayam itu kandungannya apa. Tapi harus ada foto Ardika di situ. Nggak ada bayam tempat saya, Pak. Yang lain, misalkan jagung ada, sumber karbohidrat. Ada, Pak, Kangkungnya, Pak. Kangkung ada, Pak, di tempat Ardika, Pak. Terserah, yang penting harus membuat satu kelompok itu posternya harus lengkap. Makanan bergizi dan yang bergizi, sehat dan seimbang. Kemudian nanti buat, berarti ada satu orang, ada 2 poster. Satu makanan yang sehat, satu makanan yang tidak sehat. Contoh, beli jajan di kantin, beli sosis. Buat posternya tentang sosis. Apa yang terkandung dalam sosis, bahaya mengkonsumsi sosis. Contoh, ini Bapak buat dulu ya. Bapak tampilkan contoh posternya. Sebentar ya. Enak loh, Pak, sosis itu. Iya. Ada daging-dagingnya. Protein sosis, itu, Pak. Sosis memang enak. Tapi lebih banyak, kalau kata saya, banyak mudaratnya daripada keuntungannya. Apalagi Pak, pakai apa, Berarti Pak? saya nggak boleh lagi makan sosis ini, Pak. Padahal Harus enak, dijauhi Pak. ya, Nak. Campur sambal. Boleh, tapi tidak boleh sering-sering. Nanti kalian banyak penyakitnya. Oke, contoh ya, Bapak contohkan ini poster. Nanti kalian gunakan aplikasi ini. Gabe ini sering main TikTok. Nanti kan bisa dimanfaatkan aplikasi TikTok, aplikasi Canva, terserah. Gabe memang main TikTok aja kerjanya itu, Pak. Ada joget-joget dia. Nggak punya aplikasi TikTok, Pak. Nah, mana tahu. Nanti banyak ini yang jago-jago buat apa kan. Nah, ini contoh poster. Kelihatan ya, Nak ya? Kelihatan, Kelihatan? Pak. Oke, nanti di situ misal ada foto si Pandi. Nih, buat foto Pandi. Dia megang makanan, misalkan di piringnya itu ada ayam goreng. Nah, itu kan jelaskan protein itu. Kemudian nanti untuk yang kedua, poster yang kedua misalkan dia jajan di kantin menggunakan sosis. Sosis itu apa kekurangannya semua ditampilkan. Buat aplikasinya itu kalau Bapak sarankan pakai Canva. Itu lebih jelas, lebih banyak, lebih cantik nanti. Jadi untuk penilaiannya itu nanti Bapak nilai dari kelengkapan satu kelompok. Oke ya? Satu kelompok Bapak lihat nanti kelengkapannya yang dinilai itu harus ada satu kelompok itu makanan sehat yang ada di video tadi ya. Nah, ada nanti kemudian yang makanan tidak sehatnya, kemudian penilaian terakhirnya itu nanti kalian posting di media sosial, bisa Facebook, Instagram, Twitter atau apalah. Yang penting di media sosial, rayu teman-teman kalian untuk like. Jadi siapa yang paling banyak like-nya ditunjukkan, nanti dapat hadiah dari Bapak. Seperti itu ya. Nanti kalian like, suruh temannya banyak. Nanti pertemuan depan kita tengok batas like-nya. Nanti 2 minggu setelah ini kita tengok batas like-nya, hadiahnya menyusul, reward. Nanti saya kasih. Kemudian untuk ini silahkan kita berdiskusi dulu kalian. Apa yang akan kalian lakukan tentang statement kalian di kelompok, statement tentang pola makan sehat yang akan kalian ambil. Harus saling melengkapi. Belajar dengan Canva. Nanti kalau tidak ada menemui kendala, silahkan tanya Bapak di grup WA kita. Bapak bimbing, kalian susun jadwal kalian biar kita bisa, biar hasilnya maksimal. Kalau dibuat jadi video dia gambar-gambar lebih bagus. Terserah, nanti kalian harus lebih inovatif dari Bapak. Bapak bisa, kenapa kalian tidak bisa? Kan gitu. Oke. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan depan harus sudah menampilkan apanya, Nak? Menampilkan apa, Nak?
Poster Apa? Pak Guru. Menampilkan posternya ya. Oke, untuk saat sekarang ini, untuk mengetes kemampuan kalian tadi, pengetahuan, apakah kalian sudah menyimak video yang Bapak tampilkan? Dan video yang Bapak tampilkan itu kalian simak, kalian tulis, atau kalian catat, dan kalian pahami. Mari kita menggunakan kuisis. Oke? Oke ya, bentar ya, Bapak share screen dulu. Siapkan smartphone-nya, Nak. Ya Pak, sudah Pak. Oke. Oke. Oke, Nak, sudah semua siap smartphone-nya? Sudah Pak. Oke, silahkan buka quizzes.com di Google. Sudah? Tulisannya seperti ini ya, Nak, quizzes. Ya, seperti yang di kursor Bapak ya. quizzes.com. Sudah? Pak. Oke. Oke, kelihatan, Nak? Ya, masukkan kodenya ini ya. 1997466. Pesertanya masih kosong. Ya Pak, bentar Pak. Oke. Tidak boleh cengkelet. Belum ada yang masuk join. Silakan. Pak, itu Pak, si Jonaris itu Pak, ditanya-tanya aku Pak, macam mana masuknya Pak. Coba diulang Pak, biar mengerti itu Pak. Oke, buat ini quizzes.com di Google ya, atau bentar, Bapak bagikan di apa aja, di grup. Pak, kodenya yang tadi mana Pak?
Ayo, yang lain apa kendalanya? Oke. Si John Liardo Pak, malas itu Pak. Iya, lihat. belum masuk. Udah bisa? John Lihardo? Ardika nggak ada paket itu Pak, Ardika Pak. Makanya nggak masuk-masuk di Ardika Pak. Saya nggak ada HP Pak. Nggak ada HP? Iya Dari Pak. Zoom, dari Zoom nggak bisa? Dari Google? Zoom. Dari Google? Bisa Pak. Bisa? Paketnya juga nggak ada Pak. Oh alah. Hotspot sama Bapak? Ya boleh Pak. Boleh, yo silakan. Ayo ditambah. Ya, Pak. Oke, 7 ya. Satu lagi, 2, 3 orang lagi. Ayo, apa kendalanya? Nah, HP-nya lobet itu Pak. Masih loading Pak. Loading. Oke, John Lihardo udah mantap. Yo, 2 orang lagi. Apa kendalanya? Oke, Ginting siapa ini Ginting? Anthony Ginting. Iya Pak. Oke, udah 10 orang ya. Oke, kita mulai ya. Siap? Ini ada waktunya, harus cepat. Oke, siap? Pak, mulai Pak. Tutorialnya siapa yang menurut yang benar kalian, menurut kalian benar, itu yang diklik ya. Jangan yang salah. Oke, siap ya? Siap ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Master betul. Ya, Pak Pandi juga betul. Ya, Pak John Lihardo mengikut. Oke. Ya, Pak Urman. Ayo makin cepat jawab betul, makin tinggi nilainya. Ayo. Kalau merah tandanya salah ya. Ayo, semakin tinggi semakin bagus, semakin cepat semakin bagus. Iya, Pak John Lihardo, mantap sekali. Iya, disusul Pak Pandi. Ayo Pak John Haris, Pak Gabe. Iya, Pak Ginting double strike, triple strike. Iya, Pak Pandi juga triple strike. Ayo. Ayo kemana ini? Pak Gabe, Ariel. Ya. Ayo, silakan. Ayo, ini saat ini dipimpin oleh Pak Ginting. Iya, bagus sekali Pak John Lihardo ini ya. Pak Ardika, sorry. Ya.
Ya, Pandi juga sudah selesai. Tidak boleh diulang, tidak boleh cengkelet kalau kata orang Melayu, curang. Ayo. Ya, Pak John Hardo naik ke peringkat 2 dengan skor 44.200. Ya, salib Pak Pandi di tikungan akhir. Ayo, siapa yang menang ini antara Pak Hulman dan Pak John Hardo? Iya, Pak John Hardo naik ke atas peringkat 2 sementara. Oke, satu soal lagi Pak Master. Iya, Pak Gabi naik peringkat 4. Ya, Pak Hulman satu soal lagi. Iya, peringkat ketiga ada Pak Master. Bisa naik ke peringkat 5 kalau betul. Oke, Pak Master naik ke peringkat 4. Ayo Pak Arif, terakhir Pak Arif. Satu lagi Pak Arif, satu soal lagi. Iya. Oke, selesai. Ya, Pak John artis, jangan curang. Di tas itu. Tanda tangannya nggak tahu. Oke. Iya, Pak Ardika Ginting juara 1, juara 2 Pak John Hardo, juara 3 Pak Hulman Marbun. Ibu. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang juara. Oh. Oke. Itu untuk evaluasi kita hari ini. Nah, itu udah saya bagikan ada di bahan ajar. Kemudian selesaikan tugas kalian, tugas kelompoknya tadi, buat tentang proyeknya tadi yang sudah Bapak jelaskan. Untuk proyek tentang makanan sehat, bergizi dan seimbang, di dalam poster harus ada foto kalian, foto makanannya, kemudian keterangan makanannya itu apa, dan keterangan makanannya itu apa yang terkandung dalam makanan itu, semua harus ada ya. Untuk penilaian nanti kalian posting di media sosial, yang paling banyak like-nya nanti itu yang dapat hadiah. Oke, kemudian sudah di akhir pembelajaran. Oke, Bapak share, Bapak bagi dulu. Ini ada video tentang kerjasama, motivasi biar kita lebih kerjasama. Oke, sebentar ya. Oke, dilihat. Ini tentang video kerjasama ya. Oke, kita mulai. Kalau
Abang Rizka. Belum. Ini. Masih panjang, Pak? Masih, woi. Sini. Situ, Pak. Oke. Bagaimana tanggapan kalian, Nak, tentang video pembelajaran kita? Video tentang motivasi tadi? Silakan. Halo? Halo, Pak. Ya, gimana tanggapannya tentang video tadi? Kita dituntut terus, Pak, supaya kita itu bisa menang, Pak. Iya, ini dalam artian Bapak tampilkan karena kalian akan minggu depan, ini sampai ke minggu depan kerja kelompok, jadi kalian harus lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan yang akan kita sampaikan. Minggu depan hasilnya kalian presentasikan di depan kelas, poster yang kalian dengan bantuan Bapak nanti kita tampilkan dengan infokus. Jadi Bapak mau bertanya apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini untuk Arif? Iya Pak, jadi untuk pelajaran hari ini kita sudah banyak mengenai makanan yang bergizi dan sehat Pak. Jadi dengan materi yang Pak sampaikan tadi, jadi kami dapat tahu Pak makanan apa yang harus kita makan dan yang harus kita hindari Pak, seperti itu Pak. Oke, bagaimana perasaannya semua setelah pembelajaran hari ini, Nak? Senang, Pak. Senang, Pak. Kalau senang, kita tepuk tangan untuk kita pembelajaran hari ini. Aplaus untuk kita semua ya. Iya, Pak. Oke, untuk memimpin. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita, ya tadi siapa yang saya suruh ngambil mimpin doa? Gabe ya, ganti dia dulu. Ini siapa ini? Wah, master nih. Ini apa sehat ini? Siswa kita yang sehat ini. Pimpin master. Baik, terima kasih Pak. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Saya kembalikan ke Bapak moderator.